Di video sebelumnya kita sudah melihat proses rehab di lantai keempat hari ke-6. Wah, tuh. Dibongkar full. Dan di video kali ini kita akan melihat bagaimana proses rehab di hari pertama. Simak video ini sampai akhir karena akan ada penjelasan mengenai tips and trik perawatan gedung walet. Tes plang ya. Jadi dari bagian sini kelihatan bagus. Ini kan kemarin kan gini nih. Kelihatan bagus. Kelihatan bagus, tapi ternyata isi dalamnya udah habis nih. Ini isi dalamnya udah nggak ada lagi ya. Nah, kemudian untuk siripnya, dan gedung ini memang usianya udah lumayan tua juga ya, udah 14 tahun. Namun isinya ya hampir dikatakan zong gitulah ya. 14 tahun cuman ya sekitar 20-30 keping aja. Ini karena masalahnya di posisi seluruh sirip di seluruh lantai ini terserang hama ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan download aplikasi Mersolet sekarang juga. Oh ya Master, kita sepertinya 1 bulan yang lalu ya kesini kita melihat ya, betapa banyaknya rayap-rayap. Masih di lantai 2, lantai 3 itu masih banyak sekali rayapnya. Nah, ini sudah dibongkar, ternyata di bagian resplangnya ya Master ya, banyak rayap. Wah, Di belakang sebelah ya. Jadi sirip masih bagus ya. Siripnya itu masih oke-oke semua ya. Masih bagus. Papan sirip itu masih bisa dipakai. Cuma dudukan di sini dudukan displang siripnya itu yang dihajarnya guys. Nih bisa dilihat nih, itu bekas rayap semua tuh yang hitam-hitam itu bersarang gitu. Nih, ini kita udah robohin semua. Nih, kita udah robohin semua. Nah ini nih, ini yang perlu kita selesaikan di atas. Oke. berarti ini kita ngapain aja nih Master di gedung waletnya di daerah kandangan ini Master, ini mau kita apakan di gedungnya? Ya, ini sebulan yang lalu kita sudah investigasi ya kelemahan utama ya, yaitu diserangnya rayap, dan gedung ini memang usianya udah lumayan tua juga ya, udah 14 tahun. Namun isinya ya hampir dikatakan zong gitulah ya. 14 tahun cuman ya sekitar 20-30 keping aja. Ini karena masalahnya di posisi seluruh sirip di seluruh lantai ini terserang hama ya. Inilah kalau memang gedung walet ada perawatan pemeliharaan. Nah seperti ini rayap-rayapnya itu gila ya, luar biasa. Ini sampai di bawah ini rayap-rayap. Ini kita sudah lakukan penyemprotan, bongkar yang terserang, semua sirip yang terserang oleh rayap itu kita udah bongkar semua. Terus sekarang kita lagi lakukan penyemprotan reagent. Kita reagent dulu semua supaya rayap-rayapnya ini nggak berkembang biak lagi ya. Setelah itu kita akan lakukan pemasangan sirip baru kembali, kemudian lakukan anti rayap juga sekalian. Kita basmi dulu karena gedung ini berukuran 6x12 ya, 6 lantai. Jadi ini setiap lantai sampai lantai 6 nih. Maaf Master, ini ukuran 6x16. Ya, 6x16 ya. Ini sampai di atas tuh itu terserang, cuma yang agak parah itu lantai 1, 2, 3 ya. Lantai 1, 2, 3 ini agak parah. Mungkin ada beberapa kolom, nanti kita akan bongkar lagi di bagian atas juga. Setelah itu baru kita lakukan pemasangan sirip baru dan dilakukan instalasi baru ya, semuanya dilakukan instalasi baru. Jadi walaupun usianya 14 tahun, nanti gedung ini kita nyatakan on perdana kembali di usia barunya, karena semua tata ruang tata suara akan kita lakukan instalasi baru. Berarti istilahnya kita virginkan baru. Betul, betul. Nah, oke. Terus ini untuk sirip-sirip sebenarnya yang kena rayap ini Master, bagaimana kita bisa melihat sirip ini bisa dipakai lagi atau enggak, gimana Master? Nah, contoh yang kayak ini
kan nggak bisa dipakai lagi kan udah habisnya. Ini Udah habis ya? Ini isinya sudah habis ya, mungkin nggak bisa dipakai lagi. Ini Oh berarti ini sepertinya resplang ya? Jadi dari bagian sini kelihatan bagus. Betul. Nah. Ini kan kemarin kan gini nih. Nah, kelihatan bagus. Kelihatan bagus, tapi ternyata isi dalamnya udah habis nih. Ini isi dalamnya udah nggak ada lagi ya. Nah, kemudian untuk siripnya, bisa kita lihat nih siripnya yang nempel di resplang. Ini masih bagus. Ini yang harus nempel di resplangnya. Nah, ini ada tulisan sayangnya ya. Kemudian apa ya, jadi untuk masa depan. Tidak apa-apa kabur dulu semua ke tetangga sebelah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Masih aman ya? Masih aman ya. Sirip ini masih aman, cuman resplangnya ya. Nah, ini kan masih oke. Ini nggak makan semua masih bisa dipakai. Ini hanya sebagian aja. Ini masih bisa dipakai, artinya dia dalam masih oke. Ini tinggal dibersih aja. Masih bisa lagi pakai. Oke. Lalu Master, tips dan trik untuk gedung OLED itu perawatan sebenarnya penyemprotan obat anti rayap dan sebagainya itu berapa bulan sekali Master? Ya, kalau untuk perawatan pemeliharaan, nah memang ini harus yang menjadi rutinitas bagi pemilik gedung ya, jangan hanya mengambil sarannya doang saja. Jadi perawatan pemeliharaan secara berkala, setiap 3 bulan sekali lah dilakukan penyemprotan hama. Hamanya itu biasa menggunakan teman-teman diamond. Tapi sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan itu bisa dilakukan penyemprotan anti rayap dengan menggunakan regen ya, agar supaya rayap-rayap yang ada bersembunyi di balik celah-celah sirip itu bisa terbasmi dengan anti rayapnya. Nah, di dalam ini sebenarnya di dalam ini banyak sekali rayap ya. Nah, ini jadi sarang rayap di dalam ini menjadi pengaman bagus. Jadi pengaman, cuma ini dia akan menjadi tempat Persembunyian yang bagus. persembunyian yang bagus tuh. Ini. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, ini jadi tempat persembunyian yang bagus nih bagi rayap-rayapnya. Nah, jadi di dalam ini nanti ini kita akan basmi semua. Nanti kita akan siram dia. Kita akan siram dengan regen ya di dalam besi ini supaya rayap-rayap yang ada di dalam dinding itu bisa kita basmi semuanya. Oke, berarti solusinya gimana Master kalau mau pakai ini Master? Biar aman, harus ditutup semen gini kah atau gimana Master? Betul, jadi ini kan memang terlambat ya. Ini dipasangnya belakangan yang harusnya kemarin waktu mau pemasangan ini pelatnya ini itu harusnya dia di dalam gitu. Nah, di dalam terus nanti dibungkus lagi pakai plester gitu. Oke. Dan kalau saya lihat ini Master di atas tadi mungkin sudah bisa lihat video-videonya ya sebelumnya. Kita melihat itu walaupun ada rayap sarangnya masih mau, burung waletnya masih mau Master. Berarti itu indikasi sebenarnya ini sangat berpotensi, cuma tidak terawat ya Master. Betul. Jadi itulah ini sebenarnya potensinya luar biasa. Terus kenapa dia nanti ada videonya ya, itu dia bersarang di mana ada rayap juga bersarang gitu. Karena kenapa burung walet yang memang penghuni di sini itu dia sudah menganggap bahwa ini rumah saya gitu. Jadi mau nggak mau suka nggak suka, itulah burung walet seperti itu. Kesetiaannya itu luar biasa gitu. Maka karena adanya kesetiaan seperti itu, kami dari tim Markas Walet mengimbau pada teman-teman petani walet agar supaya perawatan pemeliharaan secara berkala, penyemprotan hama, khususnya untuk penyemprotan anti rayap gitu, itu juga harus menjadi perhatian ya, agar supaya ya burung walet ini bisa lebih nyaman, lebih aman di dalam gedung kita. Nah, kalau sudah seperti ini kasusnya kan luar biasa, ini biayanya luar biasa. Dari hal yang sepele sebenarnya ya, hal yang sepele karena dibiarkan, nggak ada pemeliharaan, akhirnya jadinya luar biasa biayanya, karena harus bongkar sirip, harus keluarin biaya lagi untuk beli papan, macam-macam lah. Nah, kalau dari awal kan bisa mungkin hanya 50.000 doang sih modalnya. Dan ini Master, memang beberapa hari ini, bulan-bulan ini, beberapa akhir-akhir ini tuh banyak yang mendiskusikan harga sarang walet itu turun Master, tapi harga perawatan itu tetap tidak turun gitu. Betul. Nah, ini himbauan juga ya untuk bapak-bapak. Bahan dasar perawatan burung walet itu bukan dari sarang walet. Jadi penurunan harga sarang walet itu tidak ada hubungannya dengan biaya perawatan. Mengapa? Kalau sudah kayak gini,
Ini lebih mahal daripada perawatan tiap bulan. Betul, betul. Ini kalau sudah kayak gini, udah ini berkali lipat. Misalnya satu bulan habis 400-500 ribu misalnya per bulan. Tapi kalau udah kayak gini, Nah ini satu papan ini harganya ya nggak laku sampai 30 ribu selembarnya. kayak gitu. Nah jadi kalau 9 sirip, udah dikali 9 aja. Nah, dan juga ada kerugian yang tidak terhitung, Master. Burung waletnya nggak betah. Betul. Burung waletnya tidak banyak kayak gitu. Nah jadi ya memang artinya teman-teman pembudidaya walet ini sekali lagi ya, ini perhatian perhatian khusus ya. Ini kasusnya luar biasa ya. Inilah kalau kita ada pemeliharaan perawatan secara berkala, hanya ngambil sarangnya doang. Nah ini efeknya seperti ini nih, akhirnya diserang oleh rayap. Nah betul kata Mas Dan tadi bahwa tidak ada hubungannya antara harga sarang walet dengan biaya pemeliharaan ya. Itulah komoditi, ada pasti fluktuasi harga di dalam pasar internasional maupun pasar lokal seperti itu. Ya, jadi contohnya misalnya harga beras turun, harga pengiriman truknya ya tetap sama, harga BBM-nya masih stabil, harga berasnya misalnya turun. Nah itu memang dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau untung pun harga lagi naik, ya misalnya harga BBM masih stabil, ya untungnya lebih banyak. Tapi kalau turun ya rugi kayak gitu. Nah daripada kerusakan, lebih baik mencegah. Kenapa? Karena seturun-turunnya harga sarang, ya. Tapi kalau perawatannya oke, sarangnya makin naik, sarangnya bagus, itu tetap masih ada harganya, masih mengimbangi lah kayak gitu. Misalnya turun, ya udah turun. Tapi karena kuantitas dan kualitasnya bagus, akhirnya lumayan lah, ada harganya, naik harganya gitu ya Mas Tar. Seperti itu. Nah ini gedungnya sangat potensi sekali. Wah, potensi sekali. Ya nanti bisa dilihat ada beberapa sarang itu yang menempel di rayapnya, di sarangnya rayap. Itu ini case yang unik sebenarnya Mas Tar. Banyak di luar sana itu yang nggak ada rayapnya pun sarangnya nggak mau. Betul. Bersarang waletnya tidak mau bersarang. Pak Bos sibuk gak ada waktu untuk merawat RBW? Bingung dan tidak ada yang mengingatkan waktu semprot anti hama? Tenang! Paket sigap dan paket pesat siap untuk melindungi RBW Anda selama 1 tahun. Bonus konsultasi perawatan RBW Lo. Pesan sekarang. Ini kalau berarti untuk tata ruang dan tata suaranya gimana juga Mas Tar ini? Ya ini kan Kondisinya itu. Ya ini kan nanti kita lakukan pemasangan sirip baru ya. Jadi beberapa kotak nanti mulai dari lantai 1 sampai lantai atas itu nanti juga mungkin tata ruangnya karena ukurannya 6 ya pastinya kita akan membuat 2 jalur lintas ya dengan mempertimbangkan pencahayaan dari atas karena lumayan dalam juga ya ke bawah ini. 6 lantai ini ya? Iya betul. Jadi pencahayaan itu udah putus di lantai 2. Di lantai 2 udah putus, jadi kita harus mengimbangi bagaimana kita biaskan cahaya sampai ke lantai bawah ini dengan menggunakan teknik 2 jalur lalu lintas nanti yang akan kita buka di lintasan void begitu. Oke, siap. Mungkin seperti itu saja ya. Nanti kita lihat, mungkin nanti setelah kita sudah hampir selesai, kita akan buat rekaman lagi ya, dan kita akan share bagaimana gedungnya nanti kalau itu kita sudah instalasi, dan kita juga nantinya akan punya cek progress ya, yang kedua dan yang ketiga kayak gitu. Oke, seperti itu. Kalau saat ini kita masih menghitung, nanti kita akan share berapa sarang yang di sini, dan setelah kita rehab penambahannya sebanyak apa seperti itu. Oke, saya Daniel Sofian dan Mas Tar Lukman di daerah Kandangan Hulu Sungai Selatan. Terima kasih.